Selanjutnya adalah gelombang. Oke. Jadi untuk bagian ini kita akan membahas gelombang. Jadi gelombang di sini terdiri dari, kita tinjau dari arah getarannya, mediumnya, kemudian dia dari hubungan antara frekuensi, periode, amplitudo, panjang, cepat lambat gelombang. Nah, sementara untuk arah getaran itu terbagi atas dua, transversal, gelombang transversal dan gelombang longitudinal, dan medium ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi medium itu artinya ada tidaknya medium, ya. Oke, yang pertama adalah gelombang. Kita tinjau dari mediumnya, terbagi menjadi dua, adalah gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, yang pertama adalah gelombang mekanik. Pertanyaannya adalah, apakah kalian tahu tentang gelombang mekanik? Ya, seperti itu. Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium. Jadi gelombang yang memerlukan medium, artinya dalam perambatannya dia harus menggunakan media, ya. Dalam hal ini bisa udara dan lain sebagainya. Kemudian gelombang itu apa? Gelombang itu ternyata adalah getaran yang merambat. Nah, khusus untuk gelombang mekanik, getaran yang merambat, rambatan inilah yang membentukkan medium. Oke? Mediumnya itu bisa berupa udara, bisa berupa kalau udara kan biasa pada gelombang suara. Jadi suara itu bisa sampai di telinga kita karena dibawa oleh udara. Oke. Contoh dari gelombang mekanik itu yang pertama adalah gelombang air. Yang kedua adalah gelombang tali. Berikutnya adalah gelombang pada selingki. Jadi selingki ini adalah per atau pegas gitu, selingki. Kemudian gelombang bunyi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gelombang mekanik. Nah, sebenarnya gelombang mekanik itu adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan perantara, ya. Memerlukan perantara, kemudian dia menyalurkan energi untuk keperluan proses pada sebuah gelombang. Nah, misalnya suara. Suara itu atau gelombang bunyi itu adalah suatu contoh gelombang mekanik, ya. Kemudian dia merambat melalui suatu perubahan tekanan udara, ya, dalam suatu ruang. Karena tanpa udara, ya, gelombang itu tidak akan, gelombang mekanik itu dalam hal ini adalah gelombang suara tidak akan bisa sampai kepada pendengarnya, misalnya seperti itu, ya. Kemudian pada dasarnya jenis-jenis gelombang mekanik itu ada yang terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, sebentar kita bahas itu pembagian gelombang berdasarkan arah rambatannya, gitu, ya. Nah, berikutnya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Jadi dia tidak perlu perantara. Makanya itu disebut gelombang elektromagnetik. Jadi dia tidak memerlukan medium atau media rambat karena yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Gitu, ya. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu dia tanpa medium. Oke. Nah, sekarang gambarnya kayak gini. Ini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya gelombang elektromagnetik adalah pertama gelombang TV, gelombang radio, gelombang mikro, gitu, ya, sinar inframerah, gelombang cahaya, sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Nah, itu. Jadi itu adalah contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, dan gelombang elektromagnetik itu memiliki sifat yang pertama adalah dia tidak memerlukan media rambat. Nah, kita sudah singgung tadi berdasarkan definisinya. Dia tidak memerlukan media rambat atau dia tidak memerlukan medium.
Kedua, memiliki sifat yang sama dengan gelombang transversal. Nah, sebentar kita kita lihat sebentar bagaimana itu gelombang transversal. Kenapa sih dikatakan sama dengan gelombang elektromagnetik? Berikutnya, tidak membawa massa namun energi. Nah, keempat, energi yang dibawa sebanding dengan frekuensi gelombang. Nah, itu adalah sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, pada dasarnya gelombang elektromagnetik itu dia memiliki sumber, ya, biasa dikatakan sumber gelombang elektromagnetik. Jadi dia ada beberapa sumber, misalnya yang pertama adalah osilasi listrik, ya. Kemudian lampu merkuri, kemudian penembakan elektron dalam ruang hampa gitu. Itu adalah sumber dari gelombang gelombang elektromagnetik. Oke, contohnya sudah ada. Kalau gelombang radio kan dia bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan dia terbentuk ketika objek bermuatan listrik. Nah, kalau kita menyinggung tentang gelombang elektromagnetik, berarti kita menyinggung tentang listrik dan magnetnya. Oke, elektromagnetik. Oke, paham sampai sini ya. Berikutnya adalah gelombang ditinjau dari arah getarannya, ya. Arah getarannya ya terbagi dua. Pertama gelombang transversal, kedua gelombang longitudinal. Nah, sekarang apa sih gelombang transversal itu? Nah, kalau kita lihat gambarannya adalah ada arah getarnya, ada arah rambatnya. Oke. Jadi gelombangnya gini. Nah, oke. Nah, dari titik A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang. Oke. Satu gelombang. E, F, G, H, I satu gelombang. Oke. Kalau kita perhatikan dengan gelombang elektromagnetik ini agak mirip ya, makanya tadi sifatnya gelombang elektromagnetik sama dengan gelombang transversal. Nah, perhatikan gambarnya. Kalau kalian masih ingat gambar elektromagnetik, sama dengan ini. Hanya ada gelombang elektromagnetik tadi yang kita tampilkan itu ada dua gelombangnya di sini, dia nambah lagi di sini kan, seperti ini di sini. Nah, makanya sifatnya itu sama. Nah, untuk melihat gelombang transversal kita harus perhatikan di sini A, B, C, D, dan E. Untuk menentukan satu gelombang, syaratnya adalah satu bukit, satu lembah. Nah, sengaja kita warna merah ini supaya kita bisa tentukan, oh ini satu gelombang, hijau juga satu gelombang. Nah, pertanyaannya biru itu berapa gelombang? Nah, gitu kan. Satu bukit, satu lembah sama dengan satu gelombang. Makanya A, B, C, D, E itu satu gelombang. Nah, bagaimana kalau tepat di tengah sini dari titik ini D, E, F, G, H aksen itu juga satu gelombang. Kenapa? Satu bukit, ini satu bukit, satu lembah. Lembahnya mana? Ini setengah, ini setengah. Artinya hitungannya satu bukit, satu lembah. Sama dengan ini, satu bukit, satu lembah. Oke. Berikutnya, kalau I yang biru ini, I, J, sini K, ya, anggaplah sini K. Karena satu bukit satu lembah itu satu gelombang, berarti kalau hanya satu bukit berarti dia seperdua gelombang atau setengah gelombang. Oke. Sehingga total gelombang yang terbentuk di gambar ini adalah 1, 2, setengah. Berarti 2,5 gelombang. Paham ya? Oke. Ini adalah setengah gelombang atau setengah lambda. Lambda ini bacanya lambda ya. L A M B D A, lambda. Lambda itu adalah
panjang gelombang. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah periode. Oke. Itu periode. Kemudian jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon atau 1 detik adalah frekuensi. Oke. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, ya. Kemudian frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon. Nah, sekarang gelombang transversal itu adalah gelombang yang memiliki arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Perhatikan, arah rambatnya ke sana, ini arah rambat, dan arah getarannya ke atas. Jadi dia bentuknya kayak gini, tegak lurus. Nah, ini simbolnya kan, tegak lurus. Berarti getarannya ke atas, rambatnya ke kanan. Berarti dia tegak lurus. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita bahas tentang getaran, dia memiliki simpangan, ya, dia memiliki amplitudo. Begitu juga pada gelombang. Amplitudonya ini amplitudo, simpangan terbesar. Ini juga simpangan terbesar. Nah, ini juga simpangan terbesar. Oke, jadi titik A ini adalah simpangan terbesar. Misalnya di sini A nilainya misalnya 6, berarti amplitudonya adalah 6. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Nah, ini gambar dari gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu satu bukit, satu lembah, dihitung satu gelombang. Nah, kalau gelombang longitudinal itu dikenal dengan rapatan. Artinya rapat ini selingkinya, dan renggangan, merenggang ini. Yang warna merah ya. Ini juga rapatan, ini juga renggangan. Jadi kalau kita hitung satu gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan, satu renggangan, baru terhitung satu gelombang. Kalau hanya satu rapatan berarti dia hanya setengah gelombang. Paham ya? Jadi harus terdiri satu rapatan, satu renggangan, baru terhitung satu gelombang atau satu lambda. Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang memiliki arah getarannya sama dengan arah rambatnya. Oke? Artinya arah gerakan medium gelombang sama atau berlawanan arah dengan perambatannya. Gitu. Nah, contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Jadi ingat ya, contohnya gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Yang termasuk ini gelombang longitudinal ini kan termasuk gelombang mekanik ya. Nah, gelombang bunyi. Kemudian satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Ini harus selalu diingat, satu rapatan dan satu renggangan. Kalau gelombang transversal satu bukit, satu lembah. Kalau gelombang longitudinal satu rapatan, satu renggangan. Selanjutnya, gelombang ditinjau dari frekuensinya, periodenya, amplitudo, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, hubungan antara lambda, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Persamaan untuk menghitung cepat rambat gelombang atau V itu sama dengan lambda dibagi T. T di sini adalah T besar, artinya adalah periode. Oke. Karena T sama dengan 1/f, ya, periode sama dengan 1/f frekuensi, maka cepat rambat gelombang dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan F dikali lambda. Ya, kalian harus ingat rumusnya 3 ini. Keterangannya adalah V adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang satuannya meter per second. T adalah periode. F adalah frekuensi satuannya hertz. Lambda adalah panjang gelombang. Oke? Kalian harus ingat 3 rumus ini.